Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya William Pratama, NPM 1721020319. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul makalah prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid as-syariah. Secara bahasa, maqasid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Yang pertama, agama; yang kedua, jiwa; yang ketiga, turunan; yang keempat, akal; dan yang kelima, harta. Tujuan syari dalam masyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasni. Tabi'i berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syariat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid as-syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasri baik yang umum maupun khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, berprinsip perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Pelengkap maqasid as-syariah. Yang pertama, pelengkap maqasid ad-daruriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan melihara unsur agama, syari memerintah agar sholat itu kumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Pelengkap maqasid as-syariah. Yang kedua, pelengkap maqasid hajiyat. Takalah syara memberikan kerumahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk mengqashar sholat, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamaknya. Yang ketiga, pelengkap maqasid tahsiniyat. Syari mewajibkan bersuci untuk menegakkan unsur tahsni, kemudian mewajibkan bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syari mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah kewajiban syariat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab pemerintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati pemerintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan sebagai pengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukumnya musabab adalah wajib, maka wajibnya pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan pemerintah syariat. Larangan yang mempunyai perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarainya, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah yang penting, yakni satu,
sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menuntut jalan menuju ke perbuatan terlarangnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.